Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga hari ini kita masih dapat dipertemukan di pelajaran kemuhammadiyahan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, pelajaran kita kemuhammadiyahan hari ini kelas 2, baik dari kelas 2A, 2B, 2C, dan 2D, hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 Masehi atau bertepatan dengan 7 Muharram 1442 Hijriah adalah tentang persyarikatanku. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu akan ingatkan kembali. Ada yang masih ingat anak-anakku? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, tepat sekali. Minggu lalu kita telah mempelajari janji pelajar Muhammadiyah. Insya Allah, Ibu berharap kalian semua sudah menghafalnya ya. Mari kita ikuti pembelajaran kita hari ini tentang persyarikatanku. Ini adalah gambar lambang Muhammadiyah. Sedangkan ini, ayo coba tebak gambar apa? Ya, simpan dulu ya. Nah, sekarang Muhammadiyah itu adalah gerakanku. Kita, anak-anak, mungkin pernah mendengar kata persyarikatan. Persyarikatan ini berasal dari bahasa Arab ya, Nak. Artinya syarikat, ya, bersyarikat, berkumpul ya. Kemudian persyarikatan ini dikenal juga dengan nama organisasi atau perkumpulan supaya kalian lebih mengenalnya ya, lebih memahaminya. Jadi organisasi kita, perkumpulan kita itu disebut dengan persyarikatan. Nah, persyarikatan kita namanya adalah Muhammadiyah. Apa namanya, Nak? Muhammadiyah. Ya, benar. Nah, arti Muhammadiyah menurut bahasa adalah pengikut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minggu lalu, ya beberapa waktu yang lalu kita juga sudah mempelajari tentang pengertian dari Muhammadiyah. Siapa pendirinya? Ayo, masih ingat? Ya, Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, ini terjawab sudah pertanyaan tadi bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah gambar pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di mana didirikannya? Ya, Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912 Masehi bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Kita lanjutkan anak-anakku. Nah, Muhammadiyah adalah organisasi besarnya. Di bawah Muhammadiyah itu ada namanya organisasi otonom atau sering dikenal dengan nama Ortom. Ingat anak-anak? Ortom atau organisasi otonom. Organisasi otonom ini diberi keleluasaan untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi tetap di dalam organisasi besarnya adalah Muhammadiyah ya. Ortom-ortom ini merupakan bagian daripada Muhammadiyah. Apa saja mereka? Ya, yang pertama adalah Aisyah. Anak-anak pernah mendengar? Oh iya, itu ada yang menjawab. Anak-anak pernah, saya pernah Bu, karena saya dulu TK-nya di TK Aisyah. Ada ya di antara anak-anak yang waktu TK itu TK Aisyah ya. Nah, Aisyah ini adalah perkumpulan daripada ibu-ibu Muhammadiyah ya. Kemudian selain Aisyah ada pemuda-pemuda Muhammadiyah. Perkumpulan pemuda Muhammadiyah itu disebut dengan Pemuda Muhammadiyah ya. Perkumpulan pemuda Muhammadiyah disebut dengan Pemuda Muhammadiyah. Ini lambangnya ya, Nak. Kalian cukup mengenal nama-nama luarnya saja ya. Nanti kalian sudah lebih bertambah usia, kalian dapat lebih memahami, lebih jauh lagi memahami
Ortom. Bahkan kalian diharapkan nanti akan menjadi kader-kader di Muhammadiyah. Kemudian apalagi Ortom di Muhammadiyah? Nah, ini lambangnya itu adalah Nasiatul Aisyah. Apa yang dimaksud dengan Nasiatul Aisyah? Anak-anak, coba perhatikan. Nasiatul Aisyah adalah perkumpulan remaja putri. Nanti kalau kalian punya kakak, punya ayu-ayu, ya mbak-mbak yang kuliah ya, usianya itu di atas tamat SMA ya, itu biasanya mereka akan berkumpul di suatu perkumpulan namanya Nasiatul Aisyah. Nah, ada lagi kalau kita punya om, punya tante, punya kakak, mungkin ya yang kuliahnya di Muhammadiyah, mereka menjadi mahasiswa, itu akan berkumpul namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ya. Perkumpulan mahasiswa Muhammadiyah itu disebut dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi tadi sudah ada ya Ortom. Yang pertama tadi apa? Aisyah. Kemudian Pemuda Muhammadiyah sebagai perkumpulan dari pemuda. Perkumpulan remaja putri namanya Nasiatul Aisyah. Perkumpulan mahasiswa namanya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Dapat dipahami ya anak-anak? Ibu agak lambat ini supaya kalian mudah memahaminya. Kemudian masih ada lagi Ortom. Nah, ini Ortomnya adalah Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kalian semua ya, pelajar Muhammadiyah anak-anak itu menjadi satu kesatuan di dalam Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selain itu, nah ini lambang apa nak? Ya, adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ya, seni bela diri ciri khas Muhammadiyah adalah Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Kemudian ini adalah Hizbul Waton atau HW. Apa yang dimaksud dengan HW? HW itu adalah gerakan kepanduan ciri khas daripada Muhammadiyah. Jadi kita punya ciri khas tersendiri. Seni bela dirinya bernama Tapak Suci Putra Muhammadiyah, sedangkan gerakan kepanduannya bernama Hizbul Waton atau HW. Nah, anak-anakku, mudah-mudahan kita ya cepat kembali normal seperti biasa, dapat bertemu sehingga kita nanti dapat mengikuti kegiatan Tapak Suci dan kegiatan HW yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Palembang. Kalian dapat mengikutinya ya anak-anakku semua nanti. Nah, kemudian ini gambar lambang Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini adalah warganya ya yang menjadi anggota Muhammadiyah syaratnya itu harus beragama Islam. Karena beragama Islam maka pedoman hidup warga Muhammadiyah dan umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ingat ya, pedoman hidup kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, lambang Muhammadiyah adalah matahari, di gambar matahari bersinar 12. Lagu kebanggaan kita menjadi lagu persatuan itu adalah Sang Surya, ya. Sang Surya. Insya Allah nanti kalian akan mempelajari Sang Surya, ya. Kemudian ada amal usaha di Muhammadiyah, ya. Selain beramal juga berusaha. Amal usaha di Muhammadiyah diantaranya adalah sekolah. Seperti sekolah kita SD Muhammadiyah 1 Palembang itu merupakan salah satu contoh amal usaha di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu banyak memiliki amal usaha dari tingkat TK sampai perguruan tinggi, ya. Kemudian rumah sakit seperti Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang, ya. Kemudian panti asuhan di sekitar sekolah kita ada Baitur Rahmah, ada Al-Amanah, ya. Itu ada panti asuhan milik Muhammadiyah. Kemudian ada pesantren, ya. Dan banyak lagi amal usaha di Muhammadiyah. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan penjelasan Ibu secara singkat ini dapat kalian pahami ya, dapat kalian jadikan menambah ilmu pengetahuan kalian tentang persyarikatan Muhammadiyah dan kalian pun dapat menjadi bangga ya, dapat bangga menjadi pelajar Muhammadiyah. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian semua dapat memahami apa yang telah Ibu sampaikan.
Kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.